Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, walau dengan rasa yang agak gimana begitu karena cuacanya dingin, perut juga ikut nyanyi, tapi sebagaimana kita sepakati untuk sekedar belajar setelah sholat zuhur, mari kita mulai. Aduh, saya agak gimana itu kalau mendengar itu. Jadi mohon maaf, setiap bab kita cuma ambil 2 atau 3 hadis itu. Sekarang wis bab 3. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal itu kan campur antara warna kulit kan. Kalau ini khusus bahas tentang rambut Nabi. Haddatsana nyeritake ing kita sapa Ali bin Juhr qala akhbarana Ismail ibnu Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik qala kana ana sapa Rasulullah kana ana apa sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ila nisfi udunaini, iku setengah kuping lorone Kanjeng Nabi. Jadi panjangnya rambut Nabi itu dikatakan setengah kuping, jadi tidak sampai bawah banget. Hadis kedua, haddatsana Hannad bin Sari qala akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat. Nah, ini agak bedanya nanti hadisnya ini. Bisa untuk bahan gojeloki saya. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah berkata, kuntu ono sapa ingsun iku aghtasilu sareng ingsun siram aghtasilu siram ingsun ana ingsun si Sayyidah Aisyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, saking wadah siji, maksudnya mandi bersama dalam satu tempat air. Wa kana lan ana iku lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sya'run, rambute Kanjeng Nabi fauqal jummati, sak dhuwure pundak, wa dunal wafrati, sak ngisore kuping. Jadi panjangnya rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi di atas pundak dan di bawah telinga. Itu kaitannya dengan spesifik rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam teks hadis yang kedua ini saya akan menarik yang dilakukan oleh Nabi, sisi keromantisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri nak wong ora pinter iki nak membahas akeh leh nyeleweng. Seperti ini saya juga sing inti-inti kudu diwaca sedidik lare cerita selewengan iki terlalu banyak, itu sebagai tanda arek maca sak teruse kurang paham. Jadi satu sisi romantisnya Nabi Muhammad SAW itu beliau mandi berdua dalam satu jeding. Jadi banyak sekali
sisi romantisnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini tadi, iya ini baru satu kan ini. Terus akan saya ceritakan untuk selanjutnya. Ini aku ngerti anggit sing ngono kuwi mesti tangi kanca kowe. Enggak ngantuk. Satu di antaranya tadi adalah mandi dalam tempat satu bejana. Bejana ini tempat air dulu. Jadi mandi berdua. Romantis. Nah, sisi lain juga romantisnya Nabi. Kalau minum, misalnya bekas minum Sayyidah Aisyah, misalnya gelasnya ini gelas diminum sini. Nabi itu kalau minum golek tipake Sayyidah Aisyah ya. Nah, kita kan iya ta? Golek sing baru ora diminum suami atau istri ya. Aku ya ndelok bojoku wes. Tidak seperti dulu kamu Bazir. Maksudnya kalau Nabi itu loh misalnya minum itu dia akan ngepaske tempat bibir istri beliau minumnya. Betapa romantisnya itu. Berarti kan yang suami seharusnya seperti itu ya, Pak? Lah iya. Tapi kan ya sebaliknya. Makanya ini nanti secara nggak sengaja nyetel agak seru di rumah Bu. Itu satu contoh keromantisan lagi. Terus apabila mengambil nanti dulu. Memanggil itu beliau memanggil Sayyidah Aisyah itu bukan, dia menghilangkan huruf terakhirnya. Menghilangkan huruf terakhirnya. Orang kok Aisyah, tapi Aisyah. Jadi di sana model menghilangkan huruf terakhirnya kalau memanggil itu berarti dia sebagai sebutan sayang gitu. Istimewa, sebutan istimewa. Tapi kalau dipraktikkan di sini ya nggak jadi. Bu Lili kan jadi jadi apa? Itu contoh. Lah Nabi sudah mengajarkan keromantisan yang seperti itu bisa diolah sendiri karena dunia Arab kan beda dengan dunia sini. Jadi silahkan dimodifikasi sendiri Bapak Ibu. Bu Siti Nuryani maaf karena Pak Zen kan sudah jadi miliknya sendiri. Sudah jadi milik 100% sekarang. Tidak milik Darul maksud saya. Dulu kan di madu beliau. Lah sekarang bisa dipraktekkan Bu kalau Pak Zen pas posisi di sawah disusul. Nggawa pacitan, jadah goreng. Ngopi atau teh Bu beliau Bu? Ngopi atau teh beliau? Oh kalau teh ya bikin teh. Sok sawah loh Pak maksud saya. Dekati. Tapi jenengan maaf pakaiannya ganti Bu, jangan pakai rok, tapi pakai jari. Terus dekati keringete larang keringet mang ulapi nganggo ujung jariknya. Beda itu nanti. Enggak, seseorang rampung boleh macul kok. Ini kan modifikasi modifikasi sisi keromantisan antara orang suami dan istri. Mbak Zulfa bayangkan saja dulu itu sama Mbak Febi ya. Saya besok akan seperti itu. Orang menuntut. Gimana? Orang yang menuntut. Iya. Aduh. Makan apel itu juga. Makan apel bekas cokotannya itu diterus ke orang kok dipindah dicokot. Orang sopan gimana? Kalau di pesantren asik. Jadi saya antar teman itu aja kalau minum sak gelas berdua biasa loh di sana itu. Ini aku ngombe turane Pak Hanumi biasa, tapi itu ora kok mesra-mesraan enggak, cuma saya buat kedekatan antar teman itu. Ini kembali ke sisi romantisnya tapi ini sebenarnya tidak dibahas di sini loh ya. Ini penyelewengan saya tadi karena genah dong ngantuk nak ngomong itu kan tentang panjangnya Nabi itu kemarin sudah sedikit ya. Sekarang
yang saya sampaikan itu sisi-sisi keromantisan Nabi Muhammad SAW. Masih banyak, ternyata betapa halusnya beliau itu. Misalnya membukakan pintu, kadang beliau yang membukakan pintu istrinya itu. Angel nek golek koyo ngono. Ya. Pak Sol yang terlambat juga itu perlu dimodifikasi. Urung digarap kan ketinggi. Mancing jangan sendiri, Pak. Istri bawa terus jenengan gocek gayan kalau tidur di pangkuannya itu. Karena Nabi biasa loh seperti itu. Dan istrinya beliau dalam kondisi pas haid itu, Nabi tidur di pangkuannya istrinya. Hadis belakangnya itu pas nyisiri Nabi itu Sayyidah Aisyah baru haid itu, tapi beliau dengan asiknya tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah. Jadi maklum dari istri Nabi itu yang di istri Nabi sing posisinya isik gadis itu cuma satu. Yang lainnya adalah janda. Kebetulan dari Sayyidah Aisyah itu kan beliau tidak punya keturunan dari Nabi itu. Yang Nabi itu punya putra dari Sayyidah Khadijah dan dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah kalau nggak salah. Jadi Nabi kan luar biasa. Padahal tidak berlimpah harta, tapi romantisnya itu bisa dibawa dalam kesehariannya. Nabi juga di samping romantis juga sangat bijaksana sekali dalam menghadapi sahabat yang nakale kebangetan itu. Sahabat, kalau Anda sering dengar itu di ceramah Nuaiman itu loh. Itu kan sahabat Nabi, dia itu ikut perang Badar dulu. Jadi walaupun gaweane nakal tapi Nabi mesti belani. Dan Nabi mengatakan dia masuk surga. Contoh, saat ada orang Badui wong desa Kluthuk sing ora ngerti tata krama dalam keadaan buta itu kan datang di Masjid Nabi pada saat itu, dan Masjid Nabi belum ada bangunan dindingnya itu belum. Dia bilang ke Nuaiman itu tanya, kalau kencing di mana ini? Nah, kalau Nuaiman itu dituntun malah neng dekat pengimaman, leh nuntun Nuaiman itu. Dibisi, kalau kencing di sini, dia terus lari kan. Nah, orang buta tadi kencingnya di dekat pengimaman tadi. Itu nakalnya Nuaiman itu lah, sing wong buta tadi mau digebuki sama Umar bin Khattab dan teman-teman dibelani. Sing salah si Nuaiman. Nuaiman juga setelah itu ya di ngapura. Nabi dengan senyum gitu loh. Dalam arti ngadepi wong model kaya ngono kuwi, karena itu satu ciri kenakalannya si Nuaiman itu, dan masih banyak lagi. Itu contoh yang jelas. Sing sisi keromantisan itu kelihatannya mohon untuk didengarkan betul-betul ya. Karena itu bisa menjadikan neraka selama ini menjadi surga. Suasana neraka maksud saya. Misalnya di rumah ada perang Israel dan Iran. Oke, nyantadarke motor wis kon yang Pak. Temanku itu. Wis kon nang gerdu kono, katanya. Ya, begitulah. Babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tata cara bersisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'nu bin Isa, haddatsana Malik bin Anas an Hisham an Urwah, an Abi an Aisyah qalat. Aisyah ngendika, kuntu ana ingsun iku urajjilu jungkati ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing mustakane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun, dan saya pada saat itu dalam keadaan haid. Itu sisi romantisnya tadi. Jadi mungkin Anda perlu ngecek ibu-ibu terutama, pernahkah Anda menyisiri suaminya? Pernah enggak, Bu? Bisa. Wong nak jungkatnya diuncalke ya tadi. Bu, gula jungkat Bu, uncalke.
Iya. Ada rahasia Bapak Ibu. Di saat seorang lelaki, maaf ya Pak, tak bocorkan ya Pak. Boleh nggak saya bocorkan? Seorang lelaki itu sayah lahir batin, letih itu ya, letih lahir batin, entah antara kegiatan fisik atau ya karena saking banyaknya urusan. Kepala seorang suami kok etok-etok emang golek uwane apa ketok-etok cumane didemok, dipegang, dilus-lus itu langsung rep gitu. Hatinya damai. Betul loh. Amin sewu, tapi apa ya, saya kira tidak cuma saya yang kadang-kadang pernah letih itu. Ya mungkin kaitannya pas Bimo telat dan sebagainya. Itu tolong para ibu yang kebetulan suaminya adalah jenis kelaminnya sama dengan saya, yang laki-laki, untuk memeringankan bebannya itu dengan romantis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencontohkan kalau yang laki enggak ya yang perempuan dulu Bu, yang kok tidak semua dibebankan yang putri. Yang laki dimulai dari yang perempuan, dari nyokot bakwan nanti sore. Gimana? Istri beliau. Ya mungkin cuma si anu pokoknya posisi. Lah iya, misalnya suami Anda kebetulan tidur di Amir ya Bu Zilfa, maaf ya. Tidur di pangkuan jenengan, itu silahkan itu insya Allah menstabilkan saraf beliau juga. Ganjarannya Allah Bu. Besok kalau sudah dipraktikkan tolong beliau suruh WA saya ya Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian keguyan yang kita suguhkan, tapi mohon maaf betul, semoga saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dalam menyampaikan kaitannya dengan diri pribadi Rasulullah kok saya campur dengan guyonan-guyonan yang semoga tidak menyalahi syariat, yang mana saya cuma ingin menumbuhkan di antara kita untuk bagaimana kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di awal dulu itu sudah saya katakan, apabila kita cinta pada Nabi, insya Allah kita nanti akan bersama orang yang kita cinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.